Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Prasetyo. Di sini saya ingin menjelaskan UAS jaringan wireless untuk mereview sebuah jurnal. Di sini jurnal yang saya temukan ini berjudul Rancang Bangun Jaringan Wireless Local Area Network atau WLAN menggunakan metode routing statik pada SMPN 7 Pesawaran. Oke, yang pertama pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Universitas Bina Bangsa Gen Sempana atau UBG berinspirasi menjadi universitas berdaya saing internasional. Nah, untuk mencapai tujuan ini diperlukan infrastruktur jaringan yang kuat dan mandiri, seperti local area network. Nah, pengembangan LAN di UBG ini bertujuan mendukung akses informasi yang dibutuhkan sivitas akademika, termasuk perpustakaan dalam dan sistem informasi kampus. Selain itu, jaringan WiFi ini akan dibuat mendukung kebutuhan akses yang membutuhkan mobilitas tinggi. Yang kedua ada identifikasi masalahnya. Yang pertama itu belum adanya jaringan wireless local area network atau WLAN, sehingga dapat menghambat dalam pengaksesan data dan informasi bagi para guru. Yang kedua itu akses pertukaran data masih dilakukan secara manual, sehingga menghambat para guru dalam bertukar data dan informasi. Yang ketiga itu belum terdapat jaringan komputer antara bagian seperti ruang guru dan kantor. Dan selanjutnya ya tujuan penelitiannya. Nah, yang pertama itu ada bagi peneliti yaitu mengetahui bagaimana bentuk, struktur jaringan dan peralatan yang digunakan membangun jaringan wireless local area network atau WLAN pada SMP 7 Negeri Pesawaran. Yang kedua, bagi SMP Negeri 7 Pesawaran dengan adanya WLAN ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan juga bagi pembaca diharapkan dengan hasil penelitian ini menjadi bahan referensi dan menambah wawasan serta informasi. Selanjutnya ada metode penelitiannya yang digunakan adalah NDLC atau Network Development Life Cycle. Nah, tahap pertama itu ada analisis, mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, keinginan pengguna, dan topologi jaringan yang ada. Nah, yang kedua ada desain. Nah, membuat desain topologi jaringan yang interkoneksi dengan berdasarkan data analisis. Yang ketiga ada simulasi. Nah, membuat simulasi jaringan menggunakan tools seperti Bison, Packet Tracer, dan NetSim. Nah, selanjutnya ada implementasi menerapkan desain jaringan yang telah direncanakan. Selanjutnya monitoring atau memantau kinerja jaringan untuk memastikan sesuai dengan tujuan awalnya. Nah, selanjutnya manajemen menetapkan kebijakan untuk menjaga sistem tetap berjalan dengan baik dan handal. Oke, selanjutnya ada keunggulan metodenya. Keunggulan yang pertama itu struktur yang sistematis. Metode NDLC ini menyediakan kerangka kerja yang terstruktur, sistematis untuk pengembangan jaringan, memastikan setiap tahap dilakukan dengan teliti dan terencana. Nah, yang kedua dari desain yang tepat. Nah, desain analisis yang kuat, desain topologi jaringan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan kondisi nyata, meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaringan. Yang selanjutnya, manajemen yang efektif. Kebijakan yang diterapkan pada tahap manajemen ini menjaga agar sistem yang dibangun tetap handal dan berkelanjutan. Oke, yang berikutnya itu ada implementasi metode usulannya. Nah, di sini ada analisa dan perancangan jaringannya. Oke, yang pertama itu jaringannya yang akan dibangun.
Di SMP Negeri 7 Pesawaran ini terdapat 3 ruangan yang akan dipasang akses internetnya, yaitu ruang guru, perpustakaan, dan laboratorium komputer. Nah, yang berikutnya ada analisa kebutuhan perangkat kerasnya. Nah, di sini perangkat kerasnya yaitu ada micro router mikrotik dengan spesifikasi sebagai berikut yang berjumlah satu. Terus ada switchnya juga satu ya. Terus akses poinnya dua. Terus tang krimpingnya satu. Lalu ada konektor satu. Terus ada laptop atau PC-nya dua. Terus ada kabel UTP itu 305 meter. Lalu ada LAN tester satu. Hmm, yang terakhir ada provider ya satu. Yang selanjutnya ada perancangan IP address-nya. Nah, di sini ada tiga ya, komputer, ruang guru, perpustakaan. Nah, untuk router di lab komputer itu di setting 192.168.10.1 dengan subnet max-nya 255, 255, 240 ya. Dengan gateway-nya 192.168.10.1. Lalu ada ruang guru dengan IP address-nya sama ya. Cuman di sini 20.1. Lalu subnet max-nya default 255 dan gateway-nya di sini 20. Lalu perpustakaan perpustakaan 30 ya. 30 subnet max-nya 255 default gateway-nya 30. Beda 10 berarti. Nah, itu IP address pada router. Nah, sekarang ada IP address pada access point-nya. Nah, access point ruang satu, ruang guru, melakukan DHCP semua. Terus ada perpustakaannya di HCP juga. Oh, yang ketiga itu di laboratorium komputer IP address-nya. Di sini ada 22 PC yang masing-masing di setting IP address-nya itu pasti berbeda. Mulai dari 2, 3, 4, 5, 6 sampai 24. Lalu ada subnet max-nya di setting 255, 255, 255, 240 sama semua. Gateway-nya default 192, 168, 10, 1. Yang selanjutnya ada desain jaringan yang ingin diterapkan. Ini contohnya seperti ini. Maaf, gambar kurang jelas ya. Sini ada router. Lalu ini disambungkan ke lab komputer untuk PC, berapa PC tadi? 22 PC. Nah, di sini ada akses point, dua akses point. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada ruang guru dan perpustakaan. Untuk yang atas ini perpustakaan, yang bawah ini ruang guru. Nah, yang atas ini lab komputer. Kalau di sini saya lihat sepertinya untuk ruang guru dan perpustakaan sudah wireless. Dan untuk lab komputer sepertinya masih pakai kabel. Berarti cuma 2 ruangan ya, kalau wireless ini. Oke, selanjutnya ada hasil implementasinya. Nah, di sini selanjutnya konfigurasi pada mikrotiknya ya. Yang pertama itu lakukan eh,
yang pasti sudah menginstal Winbook ya, di PC ya, yang dihubungkan pada mikrotik dengan menggunakan kabel. Lalu pilih connect saja. Selanjutnya ada reset configuration di mikrotik, reset. Selanjutnya mengaktifkan WLAN dengan cara menceklis pada mikrotik. Ini diceklis saja WLAN-nya. Nah, selanjutnya ada tahap pemberian password supaya aman ya. Selanjutnya pemberian nama SSID pada WLAN dan mengganti mode menjadi AP bridge dan men-setting NAT-nya. Oke, selanjutnya tampilan IP root, klik install IP, terus root. Oke, konfigurasi pada mikrotiknya segitu. Lalu pada access point. Oke, hubungkan access point pada laptop selanjutnya. Bukalah browser dan masukkan IP address access point 192.168.0.254 dan masukkan username admin dan password admin. Oke, kemudian klik next sampai memilih mode access point. Kemudian next saja. Nah, kemudian atur nama SSID-nya, aturlah password, kemudian next lagi. Ini next terus sampai finish. Kalau dilihat dari tutorial. Oke, yang tahap selanjutnya ada monitoring ya. Setelah implementasi, monitoring dilakukan memastikan jaringan berfungsi sesuai harapan. Fitur ini di mikrotik seperti NetWatch dan Watchdog digunakan untuk memantau koneksi dengan ping, mengetahui waktu down dan up, serta menerima notifikasi via email atau SMS yang menangani masalah yang akan muncul. Oh, yang selanjutnya ada manajemen. Nah, di sini memastikan bahwa jaringan WLAN yang digunakan itu sudah berjalan tetap aman dan terkondisikan sesuai yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya memastikan jaringan WLAN yang sudah dibuat agar tetap stabil dan memberikan pelayanan yang handal. Oke, yang terakhir mengatur akses ke sumber daya jaringan sehingga informasinya itu tidak diperoleh tanpa izin. Oke, yang selanjutnya ada hasil analisa metode NDLC-nya. Nah, yang pertama analisa requirement ya pasti. Nah, tahap ini melakukan survei ke lapangan guna meminta izin kepada pihak sekolah untuk melakukan penelitian sekaligus melakukan tanya jawab pada pihak sekolah untuk melakukan penganalisa terhadap kebutuhan kebutuhan dan masalah yang ada pada SMP Negeri 7 Pesawaran. Nah, selanjutnya ada tahap desain. Nah, dari tahap mendesain tenda dengan menggunakan network notepad profesional, perangkat keras guna memudahkan teknisi dan pihak sekolah dalam penempatan perangkat keras di ruangan internet yang akan dipasang akses internet. Yang ketiga di simulasi. Oke, tadi sudah dilakukan simulasi ya. Beberapa pekerja jaringan akan membuat dalam bentuk simulasi dengan bantuan toolsnya khusus di bidang network seperti Boson, paket tracer, NetSim, dan sebagainya. Lalu nah, implementasinya ini menggunakan Mikrotik dan Winbox. Nah, Mikrotik menggunakan aplikasi Winbox dan Access Point yang tadi sudah diimplementasikan. Nah, tahap selanjutnya ada monitoring. Nah, setelah implementasi monitoring merupakan tahapan yang paling penting agar jaringan komputer komunikasi dapat berjalan dengan sesuai keinginan. Maka perlu dilakukan kegiatan monitoringnya. Nah, selanjutnya ada manajemen. Nah, pada level manajemen atau pengaturan ini adalah salah satu yang menjadi perhatian khusus. Nah, masalah kebijakan yang perlu dibuat untuk membuat atau mengatur agar sistem yang telah dibangun dan berjalan dengan baik dapat berlangsung tahan lama dan unsur rel- reliability terjaga. Oke, sekarang masuk ke tahap kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah
Penelitian ini menemukan bahwa akses internet yang tersedia belum maksimal atau terbatas pada ruang TU, ruang perpustakaan, dan area lainnya, mengandalkan gadget karena keterbatasan jarak. Nah, oleh karena itu, diperlukan jaringan wireless untuk meningkatkan akses internet dan komunikasi tanpa kabel. Oke, seperti itu kesimpulannya. Oh, yang terakhir ada saran dan ide selanjutnya ya. Oke, saya sudah membuat kata-katanya tadi. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk penelitian ke depannya, penulis sebaiknya mempertimbangkan implementasi dan evaluasi performa jaringan wireless dengan menggunakan berbagai metode routing lain, seperti dynamic routing, untuk membandingkan efektivitasannya dengan routing statik. Nah, selain itu menambahkan aspek keamanan jaringan, seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna. Akan sangat penting nih untuk melindungi privasi dan data penggunanya. Dan juga melibatkan umpan balik dari pengguna akhir, seperti guru dan siswa. Pasti akan memberikan wawasan yang berharga untuk peningkatan lebih lanjut. Penelitian masa depan untuk mencakup analisis cost benefit untuk mengukur efisiensi biaya dari solusi yang akan diimplementasikan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.